Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Arnila Ambung. Saya di sini akan membahas materi mengenai membangun hidup berpolakan pribadi Yesus. Hidup berpolakan pribadi Yesus berarti menjadikan Yesus sebagai teladan dan dasar dalam setiap aspek kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup mengikuti jejaknya, meniru cara dia hidup, berbicara, dan berinteraksi dengan dunia ini. Membangun hidup berpolakan pribadi Yesus adalah proses yang melibatkan pertumbuhan rohani, perubahan karakter, dan pengamalan nilai-nilai Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama, mengutamakan kasih dalam setiap tindakan. Salah satu prinsip utama dalam hidup Yesus adalah kasih. Yesus mengajarkan bahwa kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama adalah inti dari semua perintah Allah. Yesus sendiri memberi contoh kasih yang luar biasa, bahkan ketika dia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Membangun hidup berpolakan pribadi Yesus dimulai dengan menumbuhkan kasih dalam hati kita, baik kepada Tuhan maupun kepada orang lain. Kasih tidak hanya berarti memberikan perhatian, tetapi juga memberi maaf, bersabar, dan mengutamakan kepentingan orang lain di atas diri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengaplikasikannya kasih dengan lebih peduli terhadap sesama, membantu yang membutuhkan, dan berusaha hidup dalam perdamaian dengan orang di sekitar kita. Yang kedua, meneladani kerendahan hati Yesus. Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, namun dia memilih untuk hidup dalam kerendahan hati. Dalam Filipi bab 2 ayat 6-8, kita membaca bahwa meskipun Yesus memiliki segala kemuliaan sebagai Tuhan, dia merendahkan dirinya dan menjadi manusia, bahkan sampai mati di salib. Kerendahan hati ini mengajarkan kita untuk tidak merasa lebih tinggi dari orang lain, tidak membanggakan diri, dan selalu siap untuk melayani sesama. Untuk membangun hidup berpolakan pribadi Yesus, kita harus belajar untuk hidup dalam kerendahan hati. Ini berarti menghindari sikap sombong atau merasa lebih hebat dari orang lain. Sebaliknya, kita diajarkan untuk melayani dan mengutamakan kepentingan orang lain. Mengikuti teladan Yesus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Yang ketiga, menghidupi kebenaran dan kehidupan yang kudus. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan sesuai dengan ajaran Yesus. Ini berarti kita harus berusaha untuk menjauhi dosa dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Membangun hidup berpolakan pribadi Yesus berarti menjadikan kebenarannya sebagai dasar untuk setiap keputusan kita. Kehidupan Yesus adalah contoh hidup yang murni dan tanpa noda. Untuk meneladaninya, kita harus berkomitmen untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Allah, baik dalam perkataan, tindakan, maupun pemikiran. Ini bukan berarti kita harus sempurna, tetapi kita harus terus berusaha untuk hidup lebih baik setiap hari dengan pertolongan Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Yang keempat, berjalan dalam doa dan ketergantungan pada Tuhan. Yesus adalah teladan dalam hal kehidupan doa. Dia sering menarik diri dari keramaian untuk berdoa dan bersekutu dengan Bapanya. Dalam Markus bab 1 ayat 35, kita membaca bahwa Yesus bangun pagi-pagi sekali dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Ini menunjukkan bahwa Yesus sangat bergantung pada hubungannya dengan Tuhan Bapa untuk mendapatkan kekuatan dan petunjuk dalam setiap langkahnya. Sebagai orang Kristen yang ingin membangun hidup berpolakan pribadi Yesus, kita harus juga memprioritaskan doa dalam kehidupan kita. Doa bukan hanya untuk meminta, tetapi untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, mendengarkan suaranya dan menerima kekuatan darinya. Dalam setiap keputusan besar maupun kecil, kita perlu belajar untuk bergantung pada Tuhan, seperti yang dilakukan Yesus. 5. Menyebarkan Injil dan melayani orang lain. Salah satu tujuan utama hidup Yesus adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Dia mengajarkan tentang Allah dan menyerukan pertobatan. Selain itu, Yesus juga menunjukkan teladan dalam melayani orang-orang yang terpinggirkan, seperti orang miskin, perempuan, anak-anak, orang sakit, dan orang berdosa. Melalui pelayanannya, Yesus menunjukkan bahwa kerajaan Allah adalah untuk semua orang tanpa terkecuali. Membangun hidup berpolakan pribadi Yesus
Juga berarti kita harus aktif menyebarkan kabar baik tentang keselamatan melalui iman kepada Yesus dan melayani sesama. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari berbagi firman Tuhan dengan orang lain, membantu yang membutuhkan, hingga menunjukkan kasih Kristus dalam tindakan sehari-hari. Jadi membangun hidup berpolakan pribadi Yesus adalah perjalanan seumur hidup yang membutuhkan komitmen untuk mengikuti ajaran dan teladannya. Dengan mengutamakan kasih, kerendahan hati, kebenaran, doa dan pelayanan, kita bisa semakin dekat dengan hidup seperti Yesus. Roh Kudus membantu kita dalam proses ini, memampukan kita untuk meniru Yesus dan menjalani hidup yang memuliakan Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih dan kebenarannya di dunia ini, membawa terang dan harapan kepada orang lain melalui kehidupan yang berpolakan pribadi Yesus. Sekian saja dari saya, terima kasih.